Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Alfred. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai rumus index match, index dan match pada Excel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai rumus VLOOKUP dan kita sudah menyelesaikan sebuah studi kasus sales yang ada. Nanti saya juga akan sediakan sertakan data ini pada link deskripsi video seperti video sebelumnya, jadi kita bisa latihan bersama-sama. Teman-teman, saya harapkan untuk pause dulu videonya dan download dulu filenya supaya kita bisa latihan dan belajar bersama-sama di sini. Oke. Kalau di rumus VLOOKUP kita tidak bisa mengambil sebuah nilai ketika ID atau kata kunci yang kita mau cari itu ada di sebelah kiri. Untuk mengakali itu, makanya kita menggunakan rumus index match. Misalnya kita contoh begini. Teman-teman yang belum belajar VLOOKUP bisa belajar dulu di video sebelumnya, bisa dinonton dulu. Nanti saya sediakan juga link di deskripsi videonya. Misalnya saya akan VLOOKUP data ini, VLOOKUP. Terus saya mau cari country dari ID ini. Misalnya ini tabel array-nya ambil di sini. Jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu, misalnya kita mau cari country, misalnya kita langsung tulis 1 di sini. Oke. Setelah itu jangan lupa 0 untuk exact match. Nah, apa yang terjadi? Datanya not found atau error. Untuk mengakali itu, kita harus menggunakan rumus yang namanya index match gabungannya. Namun sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan rumus index match ini satu persatu. Ini adalah dua rumus yang berbeda. Misalnya saya ingin indeks ini, saya akan jelaskan dulu. Indeks ini merupakan fungsi atau rumus yang digunakan untuk mencari sebuah data berdasarkan baris atau kolom yang kita tentukan. Misalnya ini di sini saya ingin mencari data berdasarkan baris tertentu, misalnya indeks array-nya, misalnya saya mau cari sini array. Oke. Jangan lupa dikunci rumusnya F4. Setelah itu num rows, artinya kita mau ambil kolom baris ke berapa, row-nya baris ke berapa. Setelah itu misalnya kita ingin mencari data di baris ke 5. Oke. Di baris ke 5 itu ada di sini. Cocok. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau datanya masih sedikit seperti ini, misalnya masih belasan seperti ini atau masih puluhan, itu akan gampang kita untuk menghitungnya. Namun kalau datanya sudah banyak, kita perlu bantuan rumus untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, kita dapat di sini. Misalnya kita juga pakai referensi yang di atas. Misalnya saya pakai yang baris yang ketiga. Oke, Rusia 1, 2, 3, atau kita misalnya kita masukkan baris ke 11 misalnya, kita dapatnya East Timor. Nah, di rumus ini juga ada fungsinya juga tadi, ada tambahannya di belakang. Misalnya kita ingin menggabungkan, mencari nilai dari sebuah baris dan kolom. Kita mau tahu di kolom dan baris itu ada apa sih? Ada data apa sih? Kita tulis lagi indeks di sini. Misalnya kita ingin mencari data di sini. Jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu rows-nya, misalnya kita mau cari yang 11. Teman-teman boleh tulis manual 11 atau kolom-kolom yang teman-teman suka, yang pasti harus sesuai dengan data ini. Misalnya kita klik di sini, misalnya saya tulis saya klik saja ini barisnya, untuk barisnya baris. Setelah itu untuk kolomnya saya kolom ke 5. Oh, berarti tidak ada kolom ke 5 karena kita cuma ambil yang di sini tadi. Dan di sini. Sedangkan di sini cuma satu kolom. Ya. Misalnya saya tulis kolom ke 1. Nice, mid. 1. Yo. Mid. Ini ya, mid. Di baris ke 11, ini artinya saya akan ambil data di baris ke 11 kolom pertama.
baris ke-11, ini baris ke-11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 11 baris ke-11 di kolom pertama. Kolom pertamanya ya ini, karena cuma satu kolom yang kita ambil. Namun kalau kita ambil berapa kolom, misalnya di sini kita ambil ulang, ambil berapa kolom dari sini. Yeah. Jangan lupa dikunci rumusnya. Oke. Istimor juga. Istimor di ini karena kita sudah ambil dari pertama, kita ambil data di baris ke-11 kolom ke-1. Ini sudah 11 ya. Dari sini itu 11. Ini hitungannya 11 di kolom pertama. Kolom pertama itu ini. Kita tandai dulu ini. Nah, untuk dapatkan kolom selanjutnya intinya harus sesuai dengan berapa kolom yang kita masukkan di sini. Misalnya 1 2 3 4 5 6. Misalnya kita mau kasih masuk kolom kedua boleh. Misalnya kita kolom kedua, kita kasih masuk ini ya. Kolom kedua, mid. Nah, misalnya kita kasih masuk kolom ke-6 atau 5. Kolom ke-5 itu kita dapat ini. Kita cari di baris ke-11. Di baris ke-11 kolom ke-5 itu ini 9 16. Dapat. Nah, bisa juga diganti dengan baris lain. Misalnya saya baris ke-5, kolom ke-5 lagi dia dapat ini 21 ini sini. Oke, bisa juga dengan baris ke-5 tetap kolom ke-6 misalnya. Kita dapatkan tanggal di sini. Tanggal kita tinggal order date, formatnya kita ubah jadi di sini. Oke. Baris ke-5 di sini, baris ke-5 kolom ke-6. Nice. Kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita akan misalnya kita ingin saya hapus dulu rumus yang saya buat tadi. Misalnya saya ingin match, saya jelaskan dulu. Match ini digunakan untuk mencari posisi data, posisi indeks data. Dia indeks misalnya ini office supplier ini, suppliers ini dia ada di indeks keberapa dari sebuah data. Ya, itu fungsinya. Misalnya begini, indeks match maksud saya. Intinya dia ini untuk mencari, match ini digunakan untuk mencari indeks dari sebuah data. Dia indeks keberapa, artinya dia urutan keberapa. Indeks itu artinya urutan keberapa, datanya urutan keberapa. Match lookup value-nya dulu. Lookup value, misalnya lookup value-nya itu kita ambil di sini. Misalnya kita mau cari office supply sini. Oke, lookup array-nya kita cari di sini yang ada berkaitan dengan office supply sini, yang di sini ya. Lookup array, jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu match type-nya jangan lupa tulis 0 atau oke 0 atau bisa exact match ya 0 ya. Jadi kita tahu bahwa ini data ini kita kasih dulu ya, kita bersihkan dulu formatnya. Nah, kita tahu, kita bisa lihat bahwa office supplies ini ada di indeks ketiga. Indeks ketiga itu ada di sini. Indeks ketiga itu ada di sini. Kita tandai. Setelah itu misalnya kita mau ganti barangnya sini, misalnya kita mau cari yang household, kita tulis ini. Nah, ini dia akan temukan bahwa ini household ini ada di item type, di kolom item type di baris ke-5. Nah, oke. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai dari index match ini untuk mengganti rumus VLOOKUP tadi? Bukan mengganti ya, alternatif yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan gabungan dari rumus ini. Untuk membuatnya, kita tulis dulu indeks dulu pertama untuk menemukan dia ada di, kita mencari data berdasarkan kolom tertentu di sini. Misalnya indeks, kita mau cari negara di sini. Untuk mencari negara, kita select di kolom negara, di kolom country ini, array. Setelah itu F4. Setelah itu lanjutnya langsung match. Untuk rumus match tadi kita gunakan lookup value. Lookup value yang mau kita bandingkan dengan ini di tabel ini sama ini apa?
lookup value yang sama itu ya ini. Oke, kita yang mau kita cari berdasarkan nilai ini, maksud saya N2 data di referensi sel ini. Setelah itu lookup array-nya di mana? Yang sama dengan N2 ini di mana? Yang sama dengan yang order ID, yang berhadapan dengan order ID, atau yang kata kuncinya sama itu di kolom mana? Di sebelah sini. Makanya itu kita ambil lookup array-nya di situ. Lookup array-nya kita klik di sini, sorot ke bawah F4. Setelah itu selanjutnya adalah kita pilih atau ketik 0 atau exact match agar datanya betul-betul pas atau cocok, yaitu klik enter. Ya, kita lupa satu tutup kurungnya. Oke. Did you want to accept this correction? Yes. Oke, sudah dapat datanya. Ya, nice, mantap. Saya jelaskan lagi, ini untuk mencari datanya, untuk mencari data yang mau kita ambil, misalnya country di sini. Match ini untuk mencari posisi dari barisnya, posisi dari indeks barisnya itu di posisi mana, dan ini array-nya. Kemudian kita tulis 0 untuk mendapatkan data yang benar-benar sama. Selanjutnya kita akan di item type, sama saja indeksnya kita mau cari item type di sini, item type ya, jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu kita matchkan dengan order ID. Di order ID selanjutnya kita cari order ID juga di sini untuk mengawinkan keduanya. F4. Setelah itu jangan lupa tulis 0. Oke. Yes. Oke. Selanjutnya sama juga seperti di sebelahnya, sales channel, bukan VLOOKUP ya, indeks yang mau kita cari itu sales channelnya. F4 lagi, jangan lupa dikunci rumusnya biar tidak jalan ke tempat lain. Setelah itu match lagi, match dengan N2 order ID-nya dengan order ID sebelah sini juga. Oke. Dikunci dulu rumusnya, setelah itu 0. Nah, oke. Jangan lupa ditutup 2 kali rumusnya. Oke, guys. Kita apa ini? Kita wait ya. Kalau muncul begini santai aja. Kita bisa memperbaikinya biar datanya bersih, ignore saja. Oke. Setelah itu indeks lagi untuk mendapatkan order priority. Order priority kita ambil di order priority-nya di sini. Setelah itu match berdasarkan array order ID juga. 4. Setelah itu 0. Jangan lupa tutup kurung 2 kali. Yes. Selanjutnya order date ya sama saja ya, indeks. Setelah itu kita mau cari order date-nya, match. Setelah itu kita berdasarkan order ID ya 0. Yes, great. Jadi kelebihan dari index match ini bisa mengambil data di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dari kata kunci yang kita berikan. Nah, sekian dulu guys. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke teman-temannya yang lain. Teman-teman juga bisa request materi yang akan saya bawakan. Nanti saya akan atur waktu membawakan materi-materi yang teman-teman request. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. See you.